Peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 Januari 2010 di wilayah Conyers, negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Telah terjadi peristiwa pembunuhan yang sangat menggemparkan. Siapakah korban dan siapakah pelakunya? Nikki Whitehead dilahirkan oleh ibunya pada tanggal 18 Januari 1975. Nikki lahir di dalam penjara karena pada saat itu ibunya ditangkap atas kepemilikan narkoba. Nikki dibesarkan oleh neneknya yang mengalami kesulitan dalam menjaganya agar tetap menjadi gadis yang baik dan patuh. Nikki menikmati kehidupan masa remaja yang penuh kebebasan. Lalu akhirnya Nikki hamil di usia 18 tahun. Pada tanggal 27 November 1993, Nikki melahirkan anak kembar yang diberi nama Tajmiyah dan Jasmiyah Whitehead, atau lebih dikenal sebagai Tas dan Jess. Selama 12 tahun, Nikki beserta anak-anaknya tinggal bersama nenek Nikki yang tidak lain adalah nenek buyut dari kedua gadis kembar tersebut. Nikki memimpikan bisa memberikan kehidupan yang baik bagi kedua putrinya, karena Nikki tidak ingin kedua putrinya itu merasakan kehidupan yang sulit seperti dirinya dulu. Nikki pun mengajak kedua putrinya untuk pindah ke daerah Conyers, Georgia, yang berjarak 20 mil jauhnya dari tempat tinggal mereka sebelumnya. Nikki selalu memastikan kedua putrinya mendapatkan yang terbaik, termasuk mendaftarkan mereka ke kelas musik dan tari. Kedua gadis itu tumbuh menjadi gadis yang cantik dan murid yang penuh harapan. Dan mereka bermimpi bisa bersekolah ke Harvard pada suatu hari nanti. Namun, memasuki jenjang SMA, terjadi perubahan dramatis kepada gadis-gadis ini. Mereka mulai suka membangkang dan menentang ibunya, membuat hubungan ibu dan kedua putri kembarnya ini mulai sedikit renggang. Tas dan Jess mulai tidak bisa diatur oleh ibunya. Sering terjadi cekcok di antara mereka, terlebih ketika Nikki menyita handphone Tas karena Nikki melarang Tas yang masih berusia 14 tahun berbicara dengan telepon dengan seorang pria berusia 17 tahun. Kemarahan Nikki semakin memuncak ketika dia akhirnya menelpon 911 karena mengetahui Jess menyelinap keluar rumah tengah malam untuk bertemu pacarnya. Sejak itu, kedua gadis manis berubah menjadi si kembar yang menakutkan bagi Nikki. Petugas Miraskak yang menanggapi laporan dari Nikki, dia menemui gadis-gadis itu di kamarnya, mencoba berbicara dengan mereka. Petugas melihat jika di kamar mereka ada banyak baju-baju indah, sepatu-sepatu bermerek. Jadi jelas jika dua gadis ini mendapatkan tempat tinggal dan kehidupan yang layak di rumah ibunya. Namun, kedua gadis itu pun mengaku jika mereka ingin kembali ke rumah nenek buyut mereka yang mereka anggap memiliki aturan yang lebih santai daripada di rumah ibunya. Namun jelas itu tidak akan terjadi. Setelah berbicara dengan Nikki, Tess, dan Jess, petugas merasakan perasaan yang tidak nyaman ketika melihat gadis-gadis itu tampak polos dan manis. Namun justru ada ekspresi ketakutan di wajah Nikki ketika melihat wajah kedua anak-anaknya. Petugas berharap beberapa jam berikutnya semua akan tenang dan baik-baik saja. Para gadis-gadis itu kembali ke kamar dan mereka akan menelepon nenek buyutnya. Lalu petugas yang lain pun meninggalkan rumah Nikki. Namun, petugas Clark merasakan perasaan yang tidak tenang, merasa ada sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Alih-alih kembali ke kantornya, petugas Clark masih merasa harus ada di rumah Nikki. Tidak lama kemudian, dia mendengar jeritan dari dalam rumah. Petugas Clark bergegas kembali ke dalam rumah dan tampak Nikki berlari sambil membawa handphone. Ketika petugas Clark bertanya tentang apa yang terjadi, Nikki menjawab jika gadis-gadis itu memukulinya. Namun kedua gadis itu menjawab berbeda. Mereka mengatakan ketika petugas pergi, ibu mereka menjadi kasar dan memukuli mereka. Namun dari bukti fisik
Yang petugas lihat tampak jika di sini Niki adalah korban. Niki memiliki luka-luka goresan di tubuhnya. Namun di kedua gadis itu sama sekali tidak nampak luka-luka. Tas dan Jess akhirnya ditahan dan harus menjalani berkali-kali sidang serta konseling bersama ibu mereka. Niki sangat sedih mengetahui kenyataan dua anak perempuannya tidak menginginkan hidup bersamanya. Bagi anggota keluarga besar mereka, permasalahan ini hanya sekedar masalah anak yang membenci ibunya. Namun sebagian menganggap sebagai fase remaja yang penuh gejolak. Hingga kemudian pada tanggal 13 Januari 2010, polisi mendapatkan panggilan darurat dari rumah Niki dan tampak gadis-gadis itu begitu panik. Salah satu gadis itu menghentikan polisi di gerbang dan mengatakan seseorang telah membunuhnya. Seseorang telah membunuhnya secara sadis. Mereka menceritakan, jika sore itu sepulang sekolah, mereka kembali ke rumah lalu menemukan ibu mereka yang telah terkulai bersimbah darah di kamar mandi di dalam bak. Polisi mengatakan jika Niki Whitehead ditikam sebanyak 80 kali dengan pisau dapur sehingga sumsum tulang belakangnya hampir putus. Lalu pertanyaannya, siapa yang melakukan itu? Investigasi pun dimulai. Niki dan kedua putrinya memiliki sejarah pertengkaran yang buruk. Namun rasanya tidak masuk akal jika dua gadis cantik yang masih berusia 16 tahun akan mampu melakukan pembunuhan brutal ini. Di ruang integrasi, polisi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Kenapa dua gadis itu seperti apa kira-kira yang menginginkan ibunya atau Niki meninggal? Apakah ada kemungkinan ayah dari kedua gadis ini? Namun setelah penyelidikan kepada mantan suami Niki atau ayah dari kedua gadis kembar tersebut, pria itu memiliki alibi yang kuat dan sedang berada di Kanada saat pembunuhan terjadi. Lalu dua gadis itu mengatakan jika Niki memiliki dua pacar sehingga ada kemungkinan kisah cinta segitiga mungkin menjadi motif peristiwa tersebut. Namun selama proses investigasi polisi memperhatikan hal yang menarik dari si kembar. Polisi melihat salah satu dari mereka menggigit lengannya. Ketika polisi menginginkan itu, mereka mengatakan jika mereka biasa melakukan itu jika sedang marah. Dari kamera CCTV yang ada di ruangan integrasi, tampak si kembar saling menguatkan satu sama lainnya. Detektif Ken Swift mencoba menghibur mereka dengan menanyakan apa yang dia bisa bantu agar ini semua bisa lebih mudah. Kemudian gadis kembar itu menjawab, mereka ingin menonton CSI. Detektif itu mendadak merasa ngeri dan merinding melihat jawaban mereka, merasakan apa yang tidak beres dari kedua gadis ini. Kemudian polisi melihat sesuatu yang lebih mencurigakan. Mereka melihat dua gadis ini sama sekali tidak memiliki empati atas kematian ibu mereka. Mereka memang menangis, namun tidak ada air mata yang keluar dari mata mereka. Dan ketika polisi meminta mereka menggambarkan seperti apa sosok ibu mereka, mereka justru banyak mengeluarkan kata-kata menghina atas sosok ibunya. Selama wawancara, si kembar terus memakai sarung tangan. Ketika polisi menanyakan alasan mereka memakai sarung tangan dan memeriksanya, si kembar ini mengatakan jika itu adalah luka karena perkelahian di antara mereka. Polisi masih memeriksa TKP dan memeriksa kembali kamar tes. Disinilah ditemukan kepingan puzzle dari kasus ini. Polisi menemukan sepasang sepatu boot di mana ada bercak darah di atasnya dan diletakkan rapi dalam box sepatu. Selain itu, ada gumpalan rambut di dalamnya. Sebenarnya normal ada gumpalan rambut di rumah yang ditinggali para wanita. Namun ini menjadi mencurigakan ketika gumpalan rambut itu tampak seperti dicabut paksa dari kepala seseorang. Apalagi gumpalan itu dibungkus dengan serbet dan dimasukkan di ujung sepatu. Dari sinilah polisi menyadari jika si kembar ini tidak pernah mengatakan dengan jujur apa yang sebenarnya terjadi. Dan jelas bukan suami atau pacar-pacar ibunya yang melakukan perbuatan kejam ini. Kebohongan mereka mulai terungkap ketika detektif mulai menelusuri kembali pergerakan mereka di hari kejadian. Dari kamera CCTV sebuah pom bensin,
si kembar itu nampak terekam tidak pergi ke sekolah. Tampak mereka hanya menumpang mobil pada orang asing. Ketika polisi menangkap kebohongan mereka mengenai kerangka waktu dan detail kejadian versi mereka menjadi sangat marah serta mulai tidak kooperatif. Dari CCTV yang ada, di sekolah tampak mereka baru sampai di lorong setelah berjam-jam. Namun mereka mengatakan mereka hanya telat selama 10 menit saat tiba di sekolah. Sayangnya bukti-bukti tersebut masih dianggap bukti tidak langsung dan dirasa belum cukup kuat untuk menangkap si kembar. Mereka pun dilepaskan untuk kemudian kembali tinggal bersama nenek buyutnya. Selama 4 bulan ke depan, Tas dan Jess jalani kehidupan yang normal bersama nenek buyutnya. Pergi ke sekolah, berkumpul dengan teman-temannya, bahkan pergi ke pesta dansa atau prom night. Sementara itu, polisi terus mengamati, mengawasi, dan menjalani pengujian barang bukti. Mereka kembali memeriksa TKP, menemukan bekas-bekas darah, namun mereka kebingungan menentukan DNA siapa yang ada di sana. Mengingat mereka semua memiliki DNA yang sama. Polisi yakin Nicky tidak mungkin menyerah begitu saja tanpa perlawanan kepada pembunuhnya. Hingga kemudian polisi mengingat saat Tas menggigit lengannya sendiri karena alasan marah. Polisi kemudian menyadari jika itu mereka lakukan untuk menutupi gigitan Nicky di lengan anak. Polisi kemudian mencocokkan catatan gigi Nicky. Hasil otopsi pun menunjukkan hasil yang mencenangkan. Otopsi menunjukkan ada rambut di sela-sela gigi Nicky. Hal itu terjadi kemungkinan ketika Nicky berusaha melawan dan mempertahankan nyawanya dengan berbagai cara termasuk menggigit lengan dan rambut pembunuhnya. Sehingga itulah alasan ada rambut di giginya. Polisi langsung bergerak cepat menangkap si kembar Tas dan Jess di hari terakhir sekolah karena polisi takut mereka akan melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari penangkapan. Saat penangkapan, mereka tampak arogan dan terus membantah atas tuduhan yang mereka dapatkan. Mereka tetap diam atas kejahatan yang mereka lakukan meski sudah ditahan. Setelah 4 tahun menunggu proses persidangan, tepatnya di tahun 2014, akhirnya mereka membuat pengakuan yang mengejutkan sekaligus mengakui tentang serangan kejam tersebut. Sesuai kesepakatan negara bagian, karena Tas dan Jess telah mengakui dengan sukarela kejahatan yang mereka lakukan, mereka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara dengan adanya pembebasan bersyarat. Mereka ditempatkan di penjara yang terpisah. Tess ditempatkan di penjara Armandale State, sedangkan Jess ditempatkan di penjara Pulaski State. Namun, yang menjadi pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi di hari yang kelam itu? Menurut mereka tiba di pukul 2 atau 3 pagi sehingga mereka tertidur dan menjadi sulit bangun di pagi harinya. Nicky berusaha membangunkan mereka, namun mereka justru menjadi marah dan terjadilah pertengkaran di antara mereka hingga menimbulkan peristiwa yang mengenaskan. Setelah itu mereka mulai mengarang mengenai alibi dan runtutan kejadian sejak pagi hingga mereka pulang dari sekolah. Detektif juga menemukan sebuah jurnal yang berisi catatan tentang rencana mereka satu sama lain untuk suatu saat akan menghilangkan nyawa ibu mereka. Di hari kejadian, polisi meyakini Nicky tidak pernah diberi kesempatan untuk melarikan diri. Dilihat dari jejak darahnya, tampak jika Nicky berusaha melarikan diri, dia kembali diseret dan kemudian kembali dianiaya dengan kejam. Lalu bagaimana kabar tentang kedua gadis kembar tersebut setelah dipenjara? Di dalam penjara, Jess kembali melanjutkan sekolah hingga lulus. Nenek buyutnya merasa bahagia dan bangga atas capaian Jess meski dilakukan di dalam penjara. Setelah menjalani lebih dari 3 tahun di dalam penjara dan 4 tahun masa sidang, si kembar memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2017. Namun bagaimanapun di balik senyum kebanggaan atas kelulusan Jess itu, tersembunyi senyum pembunuh berdarah dingin yang telah membunuh wanita yang memberinya kehidupan di dunia ini. Oke guys, demikian cerita kasus pembunuhan Nicky Whitehead
yang dilakukan oleh dua putri kembarnya yang dia sayangi dan dia kasih. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini, and see you